Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan informasi terbaru tentang info GTK. Nah, di sini info GTK yang saya maksudkan kali ini adalah untuk info GTK penerima tunjangan profesi guru. Bagi teman-teman yang belum menerima tunjangan profesi guru, jadi ini diabaikan saja. Ini hanya untuk info GTK penerima tunjangan profesi guru. Nah, di sini saya memberikan informasi terbaru bahwa kemarin pertanggal 12 sudah ada update terbaru info GTK ini. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman info GTK-nya belum valid. Nah, untuk kali ini sudah ada sebagian yang sudah valid, yang kemarin itu belum valid. Terutama di sini kepala sekolah, guru BK ataupun guru yang lainnya sudah ada sebagian yang sudah valid. Nah, silahkan teman-teman cek info GTK-nya. Nah, di sini saya akan buktikan, akan mengecek info GTK salah satu guru atau sebagian guru di sekolah kami yang sebelumnya belum valid dan sekarang sudah valid. Namun sebelum saya lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, lanjut berikut ini. Nah, di sini sebelumnya teman-teman untuk mengecek info GTK-nya sudah valid atau tidak, seperti biasa teman-teman buka laman info GTK dengan link atau alamat URL atau lamannya info.gtk.kemdikbud.go.id seperti ini. Seperti yang video sebelum-sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, mungkin teman-teman sudah paham ini. Silahkan login dengan masukkan username dan passwordnya. Kemudian huruf yang ada di sini kita ketikkan ulang di sini. Jadi saya akan masukkan username dan passwordnya di sini. Nah, di sini saya sudah masukkan username, password, dan huruf yang tertera di sini saya ketikkan ulang, kemudian kita klik masuk seperti ini. Nah, di sini tertera bahwa info GTK di salah satu guru di sekolah kami sudah valid seperti ini dengan kode 16, menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Dan di info GTK ini juga muncul pengecekan data individu, guru, pendaftaran seleksi P3K, jabatan fungsional guru tahun 2024. Nah, ini silakan teman-teman dicek saja. Di sini saya tidak akan bahas ini. Yang saya bahas adalah tentang info GTK sudah ada penarikan data terbaru dan yang sebelumnya belum valid sekarang sudah berubah menjadi valid. Nah, awalnya di sini saya cek di info GTK yang sebelumnya saya sudah simpan dalam bentuk PDF. Nah, ini awalnya di sini guru tersebut statusnya belum valid. Nah, di sini pertanggal 5 bulan 10 2024. Kemudian penarikan data terbarunya di sini proses validasinya itu tanggal 30 bulan 8. Nah, ini statusnya belum valid. Nah, ini masalahnya kenapa ini belum valid? Awalnya sebelumnya belum valid itu karena terkendala di bagian ini, di bagian status kelulusan sertifikasinya. Di status kelulusan sertifikasinya itu adalah berwarna kuning, dan yang salah di sini ada di bagian NUPTK. Kebanyakan kalau status kelulusan sertifikasi itu berwarna kuning, kita cek di bagian NUPTK-nya. Apakah NUPTK-nya itu sudah valid atau tidak? Cek di sini. Nah, di sini kebetulan NUPTK-nya sudah valid, tapi di bagian sini, di bagian nama, antara arsip, dapodik, dan serdik itu tidak sama. Kalau di arsip, kemudian di dapodik itu sama. Kemudian yang tidak sama itu di bagian serdik. Nah, di sini setelah saya menghubungi dinas pendidikan operatornya untuk memperbaiki ini, katanya itu tidak bermasalah. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya ini memang kesalahan gurunya tersebut. Nama di serdik dengan yang ada di dapodik ataupun di arsip itu tidak sama. Jadi dia tidak melakukan perbaikan dari dulu setelah lulus sertifikasinya, lulus TPG-nya, lulus apa itu istilahnya PPG, atau yang dulu namanya PLPG. Nah, setelah lulus PLPG-nya dia tidak mengecek namanya salah atau tidak. Namun dari dulu sudah berapa tahun, 4 tahun atau 5 tahun ini tidak bermasalah. Entah kenapa di tahun ini itu bermasalah berwarna merah. Tapi setelah ada penarikan data terbaru di info GTK pertanggal 12 Oktober tahun 2024 kemarin, setelah kita cek di sini dan kita lihat statusnya sudah valid. Tetapi
di bagian unit NUPTK nama yang diserdik tetap merah. Ini merah kenapa? Karena tidak sama dengan arsip dan di Dapodik. Kemarin sudah menghubungi dinas dan katanya sudah diperbaiki oleh gurunya yang bersangkutan. Namun di sini masih berwarna merah, saya kurang paham kenapa. Tapi intinya yang jelas di sini sudah valid. Dan di bagian kelulusan sertifikasi sudah berwarna biru, intinya sudah valid. Dan sekarang statusnya sudah menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Kemudian ada juga di sekolah kami yang statusnya sudah 20 atau menunggu penerbitan SKTPG. Nah, kalau sudah statusnya 20 valid, ini sudah aman, jadi kita tinggal menunggu SKTPG-nya muncul. Kalau sudah terbit SKTPG-nya dengan status 8, itu tandanya sudah aman dan kita sebagai guru penerima tunjangan profesi tinggal menunggu pencairannya saja. Kemudian ada lagi kasus seperti ini. Di sini di info GTK-nya masih belum valid dengan kode 02. Nah, di sini kalau belum valid, teman-teman cek bagian mana yang belum valid. Kita lihat di sini, yang berwarna kuning bagian mana. Nah, di sini di bagian kepegawaian. Kalau di bagian kepegawaian ini tidak valid bagi guru ASN, baik itu PNS ataupun P3K, jangan lupa update ini, update dari BKN-nya. Kita scroll ke bawah untuk melihatnya. Biasanya di info GTK itu di bagian yang paling bawah ada tulisan update data ASN. Nah, di sininya teman-teman update data ASN, misalkan kita update data ASN-nya, kemudian kita tarik data ASN dari server BKN. Kita klik seperti ini, kemudian tunggu prosesnya, dan kalau sudah selesai tinggal di close. Nah, di sini sepertinya masih error karena banyak yang mengakses. Kita coba lagi saja untuk menarik data ASN dari server BKN. Nah, terkadang server BKN ini sibuk atau banyak yang menggunakan. Jadi teman-teman silahkan coba, kalau tidak bisa sekarang coba besok, seperti itu. Intinya kita harus melakukan update data ASN dari server BKN. Ini bagi guru yang ASN seperti itu. Nah, pastikan juga identitasnya sudah sesuai, instansi, kemudian status keaktifkan, pastikan aktif, kemudian jabatan, pendidikan, dan seterusnya. Harusnya sudah masuk ke bagian ini, di bagian kepegawaian. Nah, kepegawaian ini pastikan sudah terisi semua. Kalau di sini nama UNUR masih merah, ini saya rasa tidak masalah, soalnya ada salah satu guru di sekolah kami masih merah, cuman di statusnya sudah valid. Asalkan datanya sudah sesuai semua di Dapodik, baik itu kepegawaian, kemudian NUPTK, dan kelulusan sertifikasi sudah sesuai di Dapodik, sudah benar, meskipun di info GTK-nya masih kuning, itu kita tunggu proses validasi berikutnya. Intinya kalau memang semuanya sudah sesuai, beban mengajar sudah 24 jam, kemudian NUPTK ini valid, namanya sudah sesuai, kemudian di bagian pegawaian juga sesuai, intinya tinggal sabar saja menunggu proses penarikan data terbaru dari info GTK ini atau update data terbaru dari info GTK ini. Karena info GTK ini melakukan proses update secara bertahap. Proses validasinya itu secara bertahap, tidak langsung bersamaan. Jadi mungkin di awal-awal ada sebagian guru yang valid, di tahap berikutnya untuk saat ini ada lagi yang valid, mungkin di tahap berikutnya juga ada lagi yang valid. Intinya kita sabar menunggu kalau memang data kita sudah sesuai. Namun kalau memang data kita tidak sesuai, itu tidak akan valid. Kita harus memperbaikinya. Ataupun di bagian jam yang tidak sampai 24 jam itu tidak akan valid juga. Nah, harus minimal mengajar 24 jam per minggu. Untuk syarat info GTK-nya itu valid seperti itu, dan syarat yang lainnya. Nah, di sini juga beban mengajar, contohnya di sini ada juga, selain di status kepegawaian belum valid atau warning berwarna kuning, kemudian di bagian beban mengajar juga berwarna kuning atau tidak valid. Di sini sebenarnya jam mengajarnya sudah 24, kemudian jam linearnya di sini 16. Kemarin sebelum ada proses validasi atau penarikan data terbaru, di beban mengajar ini tidak bermasalah. Ini 24 juga semuanya sudah aman, ini warna hijau atau warna biru di sini. Kemudian setelah ada proses penarikan data terbaru pertanggal 12 Oktober kemarin, yang tidak valid atau yang warning yang warna kuning sudah bertambah. Awalnya
kepegawaian. Kemudian yang kedua beban mengajar sekarang ada tambahan. Sekarang kalau yang kepegawaian ini saya rasa aman. Untuk yang ASN tinggal kita tarik data dari server BKN. Pastikan semuanya sudah terisi di sini. Kemudian kalau sudah memang sesuai kita abaikan. Nanti ini seiring berjalannya waktu proses penarikan data terbaru nantinya ini akan valid juga. Kemudian yang kita bahas sekarang beban mengajar. Kenapa di sini awalnya 24 jam sekarang berkurang menjadi 16. Nah, untuk mengetahui ini kita scroll ke bawah di info GTK-nya di bagian beban mengajar. Nah, di sini di bagian rombongan belajar. Nah, di sini nanti kita mengetahui kenapa kok tidak valid, kenapa kok jamnya tidak diakui. Oke, yang pertama tingkat 10. Ini mengajar mata pelajaran ini di Dapodik sesuai 4 jam jumlah jamnya. Kurikulum 4 juga. Kemudian linear 4. Jadi ini sudah sesuai. Di sini keterangannya mapel linear dengan sertifikat pendidik. Ya, ini mapel linear dengan sertifikat pendidik. Kalau tidak linear dengan sertifikat pendidik, pastinya tidak akan valid. Kemudian yang kedua, nah ini dia. Yang kedua dia mengajar mata pelajaran ini, kemudian di Dapodik 4 jam mengajarnya, jumlah jam mengajarnya. Kemudian di kurikulum itu 18, kemudian linearnya itu 0. Jadi ini kenapa kok linearnya 0? Kita lihat di keterangannya. Di keterangannya yang warna merah, siswa kurang mencukupi atau jumlah rombel melebihi ketentuan atau masih divalidasi. Kemudian di sini mapelnya sudah linear juga. Sama ini dua yang tidak diakui dengan keterangannya sama. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan ini masih dalam proses validasi. Karena tidak mungkin kan jumlah siswa di Dapodiknya itu 0 atau tidak mencukupi, tidak mungkin. Di sini jumlah siswanya sudah sesuai. Di sini tertera jumlah siswanya 0. Yang tidak valid ini, yang tidak diakui jamnya, yang tidak linear itu ternyata saya cek di info GTK-nya jumlah siswanya 0 katanya. Padahal saya sudah konsultasi dengan operator sekolahnya. Di sini jamnya sudah bukan jamnya, siswanya bukan 0, yaitu misalkan 20 atau 35. Di sini sudah sesuai. Dan keterangannya di sini masih validasi. Jadi saya mengambil kesimpulan ini masih dalam proses validasi. Jadi kalau seperti ini saya rasa aman, tinggal kita menunggu proses validasi berikutnya. Nah, seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, bahwa info GTK sudah ada penarikan data terbaru atau sudah ada proses validasi terbaru, sudah ada sebagian yang sudah valid. Bagi yang belum valid, silahkan teman-teman cek di bagian mana yang belum valid. Kemudian silahkan konsultasi dengan operator sekolahnya masing-masing. Jika memang sudah sesuai semua, sudah benar inputan data di Dapodik dan di info GTK masih berwarna kuning atau tidak valid, intinya kita sabar. Pasti nanti akan valid. Jadi kita tunggu proses validasi berikutnya atau proses penarikan data terbaru dari info GTK ini. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.